Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir amri wal uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah. Sahabat Kendarman, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini akan berbagi perihal tentang zikir nafas Allah dan tauhid, ya. Karena di dalam mengamalkan zikir nafas Allah tak lepas dari keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena zikir nafas adalah salah satu sarana atau cara mendekat kepada Allah secara perjalanan rohaniah, ya. Sahabat Kang Darman Denesa, zikir nafas adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk mendekatkan diri sejati kita, yaitu jiwa, kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disinilah kita harus mentauhidkan kepada Allah, yaitu lurus kepada Allah di dalam mengamalkan zikir nafas. Adapun tata cara zikir nafas yaitu berzikir dengan nafas keluar masuk yang diikuti dengan asma Allah. Nafas masukku, nafas keluar Allah, mendekat dan berserah. Nah, tapi nafasnya itu keluar masuk di hidung. Setelah kita sadari bahwa yang menggerakkan nafas yaitu Allah, maka tauhidkanlah Allah di dalam perjalanan rohani sehingga bertajali atau tercermin kepada perbuatan diri dengan akhlak yang mulia, yaitu akhlakul karimah, yang selalu mentaati dan menuruti segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Kang Darman Desa, kapan lagi kita akan mendekat kepada Allah? Karena kebanyakan usia muda kita sering lalai dalam beribadah. Namun ketika usia sudah tua, yaitu sekitaran 40-50, kalau untuk mondok atau mengaji secara istiqomah mungkin dibenturkan oleh waktu. Namun dengan belajar atau mengamalkan zikir nafas Allah, tidak ada batasan usia dan tidak ada halangan. Ketika memang kita diridhoi oleh Allah untuk mentauhidkan Allah dengan metode zikir nafas Allah, maka bisa dilaksanakan atau ditunaikan di rumah. Nah, sahabat Kang Darman Desa, tak kala kita beragama selalu menyebut nama Allah tapi tidak mendekat kepada Allah secara batin, maka itu dusta. Dengan belajar zikir nafas Allah, insya Allah, Allah juga yang akan memahamkan, Allah juga yang akan membimbing kepada perjalanan yang lurus menuju kepadanya. Nah, maka di sini kita sama-sama belajar zikir nafas Allah dan mentauhidkan Allah, bahwa Allah itu esa, Allah itu tunggal. Maka la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau masih ada Allah yang lain di dalam pikiran, berarti kita belum mentauhidkan Allah. Karena di dalam kepala kita itu banyak isinya, ada pikiran, ada otak, ada perencanaan dan berbagai macam lah. Itu adalah makhluk. Dan ketika kita dipahamkan bahwa di dalam kepala
atau isi otak kita itu makhluk ciptaan Allah, maka tauhidkan Allahnya. Maka dengan mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah, insya Allah kita akan selalu tercerahkan dan selalu mendapat pencerahan secara batiniah, karena disitulah Allah membimbing dan Allah menuntun kita kepada jalan yang lurus, jalan yang tauhid. Sahabat Kang Darman Desa, dalam mengamalkan zikir nafas Allah, kita harus benar-benar pasrah dan berserah hanya kepada Allah. Tidak ada niatan yang lain terkecuali mentauhidkan Allah. Maka di dalam bab tauhid, jika kita beribadah masih mengharap sesuatu selain Allah, itu suatu ketidakbenaran dalam beribadah. Karena pada hakikatnya ibadah kita ini lurus kepada Allah dan mentauhidkan Allah, tidak mengharap apapun dari Allah, yang artinya lillahi ta'ala. Dengan keimanan dan keyakinan yang begitu tinggi kepada Allah, setiap perintah-perintahnya itu dilaksanakan secara lillahi ta'ala. Sebagaimana di dalam mengamalkan zikir nafas pun kita harus lillahi ta'ala. Tidak ada keinginan. Di dalam bab tauhid, jika kita mau menghadap kepada Allah atau mendekat kepada Allah, maka tanggalkan semua atribut kemanusiaan, yang artinya menanggalkan segala ilmu pengetahuan atau keakuan kita. Jika kita berjalan atau mendekat kepada Allah masih ada keakuan atau kesombongan, maka tidak akan sampai kepada Allah. Yang ada hanya keterlenaan di dalam alam rohani. Nah, disinilah kita harus benar-benar mentauhidkan Allah secara batiniah dan lahiriah kita. Bila terjadi sesuatu di dalam kehidupan kita, hakikatnya Allah sedang memberi pelajaran kepada kita. Apalagi dengan keadaan dunia saat ini yang carut marut dan muncul berbagai macam tanda, itu semua adalah suatu peringatan atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kapan dan sampai kapan kita beribadah lillahi ta'ala dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengamalkan zikir nafas Allah, salah satu metode atau salah satu sarana untuk mendekat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Maka setiap hembusan nafas kita selalu menyebut asma Allah. Allah, Allahu Akbar. Maka la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Maka di dalam mengamalkan apapun yang bersifat positif dan bersifat mendekat kepada Allah, kita harus lillahi ta'ala. Kita harus bertauhid kepada Allah, yaitu mengesahkan dan menunggalkan Allah di dalam niatan hanya untuk Allah, kepada Allah. Seperti itulah. Semoga apa yang pribadi sampaikan saat ini bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat-sahabat Kang Darman Desa dimanapun berada. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.